Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semuanya kita bertemu lagi di mata kuliah Birokrasi Pemerintahan atau Study of Birokrasi. Pada pertemuan kali ini saya akan berbicara mengenai politik dan birokrasi. Nah, di awal itu sudah saya sebutkan bahwasanya memang ada keterkaitan atau hubungan antara birokrasi dan politik. Ya, kita secara real atau realita di Indonesia sendiri hubungan antara politik dan birokrasi itu sangat erat sekali. Nah, nanti ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Nah, ketika kita berbicara mengenai politik dan birokrasi, di sini ada pengantar bahwasanya politik dan birokrasi merupakan dua buah institusi yang memiliki karakter yang sangat berbeda, namun harus saling berdekatan dan saling mengisi. Memang kedua karakter antara politik dan birokrasi ini sangat berbeda sama sekali. Akan tetapi memang keduanya harus saling mengisi karena di Indonesia sendiri pada saat ini untuk konteks roda pemerintahan atau birokrasi yang ada di Indonesia saat ini adalah dipimpin oleh pejabat politik. Nah, PPK kalau kita mengenalnya dalam Undang-Undang Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, ini yang mengatakan bahwasanya memang ada saling kedekatan, berdekatan dan saling mengisi antara politik dan birokrasi pada saat ini di Indonesia. Kedua, karakter yang berbeda antara dua institusi ini pada satu sisi dituntut ada independensi. Memang birokrasi itu dituntut untuk independen. Independen dalam artian independen dan tidak berpengaruh atau tidak terpengaruh oleh kebijakan oleh politik. Akan tetapi di sisi yang lain bisa memberikan sebuah ruang yang positif bagi yang disebut dengan sinergi, namun seringkali juga tidak dapat dipisahkan dengan aroma perselingkuhan. Nah, kalau politik dan birokrasi itu memang sebenarnya bukan hanya pada saat ini untuk untuk aroma-aroma perselingkuhan antara politik dan birokrasi, tapi sejak di teorinya beberapa pakar itu juga mengatakan memang politik dan birokrasi itu harus dipisahkan. Akan tetapi keduanya harus saling beriringan atau saling mengisi tadi, saling berdekatan. Nah, di sisi lain, di sini juga disebutkan bahwasanya memang birokrasi itu dituntut untuk independen, tidak terpengaruh oleh politisi atau politik. Akan tetapi juga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atau yang diimplementasikan oleh birokrasi itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama antara birokrasi dengan politik. Lalu selanjutnya posisi birokrasi pada saat ini kalau kita bisa melihat bahwasanya birokrasi di satu sisi menjadi penerjemah dan sekaligus implementator kebijakan publik. Di sisi lain sebagai pelayan publik yang harus responsif terhadap kebutuhan maupun aspirasi masyarakat. Birokrasi itu pada saat ini sebagai penerjemah atau sebagai implementator dari kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat-pejabat politik. Salah satunya bupati, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Karena memang mereka adalah bagian dari pejabat politik. Sedangkan yang menjalankan, yang menerjemahkan kebijakan tersebut adalah para birokrasi. Selain itu juga, birokrasi ini juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, untuk menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat dan sebagainya. Birokrasi berada dalam posisi sebagai man in the middle. Di sini sebagai kepanjangan tangan penguasa sekaligus juga penyambung lidah bagi tuntutan dan harapan publik akan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Ada dilema di sini antara posisi birokrasi tersebut. Di sisi lain memang birokrasi harus dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, tapi di sisi lain dia adalah sebagai kepanjang tanganan atau penerjemah dari para politisi, para pembuat kebijakan. Nah, dengan kebijakan yang dibuat oleh para politisi tersebut diterjemahkan oleh para birokrasi atau birokrat tersebut, dituntut atau harapannya adalah mempunyai pemerintahan atau pelayanan publik yang baik dan bersih. Lalu muncul pertanyaan, apakah birokrasi harus netral politik
bersinergi dengan politik, dan bisakah birokrasi lepas dari pengaruh politik? Kalau dari ketiga pertanyaan ini, satu, apakah birokrasi harus netral? Di Indonesia, posisi birokrasi, posisi ASN dituntut untuk netral. Di sisi lain, ASN itu juga bersinergi dengan politik. Contohnya apa? Contohnya adalah penerjemah dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para kepala daerah tadi. Itu contoh yang real. Maka akan muncul pertanyaan, bisakah birokrasi lepas dari pengaruh politik? Kalau kita melihat pada saat ini kondisi di Indonesia, birokrasi itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik. Walaupun pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat sudah membuatkan kebijakan-kebijakan yang sedemikian rupa untuk mengurangi intensitas kedekatan antara politik dan birokrasi. Tapi secara real memang akan sulit sekali untuk menghilangkan aroma-aroma perselingkuhan antara politik dan birokrasi tadi. Karena posisi politik dan birokrasi ini sangat dekat sekali, tapi di satu sisi birokrasi ini juga dituntut untuk netral ketika terjadi pemilihan-pemilihan kepala daerah contohnya atau pemilihan presiden. Nah, sisi lain birokrasi ini juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, dituntut untuk menjadi implementator atau penerjemah dari kebijakan-kebijakan para politisi tadi atau kepala daerah. Makanya pengaruh-pengaruh dari politik ini akan sulit. Contohnya sudah banyak sekali sebenarnya. Bahwasanya kalau kita melihat sebelum adanya undang-undang ASN yang baru itu banyak sekali pejabat-pejabat kepala daerah itu berdekatan dengan calon-calon dari atau mungkin berdekatan dengan ASN-ASN yang mempunyai posisi sangat strategis. Tapi setelah terjadinya perubahan atau reformasi undang-undang ASN dengan mekanisme lelang jabatan untuk penentuan pejabat struktural atau kepala dinas, bukan berarti di sini tertutup celah untuk kedekatan antara politik dan birokrasi. Hal ini masih sangat terbuka sekali karena masih bisa kita lihat bahwasanya masih terjadi jual beli jabatan atau jual beli kursi untuk kepala dinas, untuk kepala badan dan lain sebagainya di beberapa daerah. Contohnya yang paling dekat dengan Jogja itu ya seperti Klaten contohnya. Nah ini kan sangat berpengaruh antara politik dan birokrasi. Makanya kenapa politik dan birokrasi itu memang mempunyai kedekatan yang sangat erat. Walaupun secara independensi mereka dituntut untuk independen, tidak mempunyai atau tidak berpengaruh terhadap politik atau politik itu tidak bisa dipengaruhi oleh birokrasi. Ataupun birokrasi tidak bisa dipengaruhi oleh politik. Tapi secara real mereka mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa. Lalu posisi birokrasi terhadap politik seperti apa? Paradigma dikotomi di sini birokrasi harus dipisahkan dengan politik. Politik bertugas membuat kebijakan, sedangkan birokrasi menjalankan kebijakan. Ini memang terjadi di Indonesia. Biasanya yang membuat kebijakan adalah pejabat politik, sedangkan yang menjalankan kebijakan itu adalah para birokrat atau para birokrasi. Salah satu negara yang sukses dalam menjalankan ini adalah Jerman sebenarnya. Di Indonesia hal ini sebenarnya sudah diterapkan bagaimana birokrasi dan politik itu saling bergandengan, terutama ketika politik itu membuat sebuah kebijakan maka birokrasi menjalankan. Tapi aroma kedekatan politik dan birokrasi ini memang masih sangat kental dan akan sulit sekali untuk dipisahkan. Jadi walaupun birokrasi itu menjalankan kebijakan dari politik, tetapi dia mempunyai unsur-unsur politik yang sangat kuat. Sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan tersebut yang akhirnya muncul karena afiliasi-afiliasi atau hanya kebijakan tersebut muncul karena pengaruh-pengaruh politik. Contohnya yang paling real itu di Indonesia ketika masa pandemi COVID kemarin misalkan, di mana di situ ada kebijakan yang dibuat oleh seorang pejabat, akan tetapi di situ juga terlibat kasus korupsi dan lain sebagainya.
Aroma-aroma seperti inilah yang akan sulit untuk diterapkan di Indonesia. Walaupun memang undang-undang sudah mengupayakan sedemikian rupa supaya kegiatan-kegiatan atau mungkin pemisahan antara pemisahan antara birokrasi dan politik ini selalu dilakukan. Akan tetapi memang masih sangat sulit sekali. Lalu kedua, prasyarat suksesnya paradigma dikotomi, kapasitas birokrat yang baik, posisi birokrasi yang sejajar dengan politik, birokrasi yang independen. Ini kenapa dikotomi politik itu sukses? Karena memang ada posisi birokrasi yang sejajar dengan politik. Kalau di Indonesia pada saat ini politik itu lebih dominan, lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan di birokrasinya. Birokrasi yang independen, kita dituntut independen, tapi realnya kenyataannya masih banyak sekali jual beli jabatan yang terjadi di Indonesia. Paradigma sinergisitas. Nah, birokrasi bersama dengan politik bersama-sama menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Contoh yang sukses adalah Jepang. Persyaratan suksesnya paradigma sinergisitas, moralitas, birokrat yang tinggi, kemampuan teamwork dan negosiasi. Untuk menerapkan paradigma ini memang harus diberikan atau harus ada moralitas birokrat yang sangat kuat. Ketika moral dari atau etika ataupun moral dari seorang birokrat itu tidak kuat, maka kebijakan ini juga tidak akan jalan. Lalu paradigma dikotomi politik dan birokrasi ini melaksanakan kebijakan dan membuat kebijakan adalah dua hal yang berbeda, sehingga menuntut pendekatan yang berbeda pula. Seharusnya memang ketika politik itu membuat sebuah kebijakan, birokrasi menjalankan, ada pendekatan-pendekatan masing-masing, sehingga tidak ada campur tangan politik atau tidak ada unsur-unsur politik yang mempengaruhi kebijakan tersebut ketika diimplementasikan. Proses pembuatan kebijakan publik menuntut pendekatan politik dan pelaksanaan kebijakan publik, menuntut pendekatan administrasi. Nah, ini pendekatannya. Birokrasi publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip manajemen, internal manajemen dan profesionalisasi birokrasi yang lepas dari pengaruh aspek internal, eksternal maupun lingkungan. Jadi memang harus profesional birokrasi itu untuk mengelola, untuk menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagai konsep bisa saja dibedakan mana yang merupakan fungsi politik dan mana yang merupakan fungsi administrasi atau birokrasi. Namun dalam praktek sulit untuk dibedakan kapan fungsi politik berakhir dan kapan fungsi administrasi dimulai. Inilah yang menjadi PR atau pekerjaan rumah bagi kita semua, bahwasanya antara birokrasi dan politik itu mempunyai kendala-kendala. Salah satunya adalah dalam hal implementasi tadi, di mana fungsi politik dan fungsi dari birokrasi itu akan sulit atau akan sulit dibedakan, dan kapan fungsi itu akan berakhir atau akan dimulai itu kapan. Nah, ini yang sulit. Administrasi negara merupakan state in action yang sama luasnya dengan pemerintahan itu sendiri. Administrator publik yang handal ikut terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Kalau kita membedakan antara administrasi negara dan administrasi publik, di sini administrasi negara lebih kepada pemerintahan, aksinya atau apa bahasanya, implementasinya. Sedangkan administrasi publik itu lebih kepada keterlibatan atau pengaruh dalam proses pembuatan sebuah kebijakan. Administrasi publik itu pelaksana dan sekaligus pembuat kebijakan karena dia ada pengaruhnya tadi. Birokrasi publik terlibat dalam proses politik melalui kekuasaan diskresi, yakni kewenangan untuk menginterpretasikan kebijakan publik makro ke dalam kebijakan pelaksanaan operasional yang sering kali dirasa dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Nah, ini ada perselingkuhan birokrasi dan politik. Apa sih dampaknya? Politik merupakan institusi yang disebut juga dengan pusat kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh politik berlangsung dalam berbagai arena seperti pembuatan, penerapan, kebijakan publik, dan sebagainya. Sementara birokrasi adalah sebuah institusi yang mapan dengan segala sumber dayanya, namun pada lain sisi sistem kenegaraan mensyaratkan politik masuk
sebagai aktor yang mengepalai atau menjadi komando bagi para birokrat. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik. Ini yang real terjadi ketika di Indonesia, kalau kita lihat birokrasi dan politik ini saling berkaitan atau perselingkuhan birokrasi dan politik ini terjadi. Di mana memang kadang ada beberapa kebijakan yang dibuat bersama, ada juga kebijakan yang dibuat oleh para pejabat politik dan implementatornya atau implementasinya adalah dilakukan oleh para birokrat. Nah, kejadian-kejadian seperti ini mengakibatkan beberapa kebijakan yang diimplementasikan oleh birokrasi ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik. Makanya memang kalau kita memisahkan real di Indonesia pada saat ini akan sangat sulit sekali. Hampir mustahil bahwasanya kebijakan atau perselingkuhan antara birokrasi dan politik di Indonesia itu dipisahkan. Karena posisi yang paling terlihat contohnya adalah penentuan pejabat struktural itu atau kepala dinas itu bukan berada di tangan teknokrat, bukan berada di tangan birokrasi sendiri, melainkan di tangan para pejabat politik. Nah, inilah yang menyebutkan kenapa perselingkuhan birokrasi dan politik di Indonesia itu masih sangat kuat sekali dan akan sulit untuk dipisahkan. Nah, kepentingan perselingkuhan itu ada 3. Current survival. Mereka harus bisa bertahan di adopsinya, di posisinya sampai jabatannya berakhir. Ya, kalau di kita 5 tahun, maka harus sampai 5 tahun itu berakhir, dia harus bisa survive. Effective government, di mana mereka harus memerintah dengan efektif, menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan prestasi yang dapat membuat para pemilih memilih mereka kembali. Nah, ini yang diciptakan oleh para politisi atau para politik dengan birokrasi, di mana ketika dia sebagai kepala daerah dan masih mempunyai kesempatan untuk maju, untuk mencalonkan diri kembali, maka dia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang efektif, terutama untuk pembangunan ekonomi, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, supaya ketika nanti mencalonkan diri maka dia akan bisa terpilih kembali. Dan yang melaksanakan program-program tersebut adalah para birokrat, para birokrasi. Nah, yang ketiga, creation of loyal mechanism, di mana eksekutif perlu membuat organisasi politik dengan kesetiaan personal. Nah, loyalitas di sini lebih kepada loyalty. Nah, loyalitasnya di sini dibangun bagaimana pejabat politik itu membangun sebuah loyalitas kepada bawahannya. Dalam hal ini adalah kepala dinas, terus ASN-ASN yang lain atau birokrasi yang lain. Supaya ketika dia mencalonkan diri kembali itu juga ada dukungan. Selain itu supaya program-program yang dibawa oleh para politik tadi atau kepala daerah tadi bisa berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah dituju tadi. Nah, ini kalau kita lihat posisi birokrasi di Indonesia. 1, lembaganya disebut birokrasi, individunya disebut sebagai birokrat. Birokrat adalah pegawai atau ASN. Pemerintahan disebut dengan ASN ya. ASN terdiri dari PPK dan ASN atau pegawai negeri sipil. Jadi lembaganya itu disebut birokrasi, tapi orangnya itu disebut birokrat. Kedua, paradigma birokrasi di Indonesia itu dikotomi. Namun posisi birokrasi di Indonesia adalah bawahan politik, bukan sejajar. Kalau di Jerman tadi, dengan paradigma dikotomi atau paradigma birokrasinya adalah paradigma dikotomi, cuman posisi birokrasi dan politik itu sejajar, punya kewenangan yang sama. Kalau di Indonesia tidak. Posisi birokrasi itu level nomor 2 atau di bawahnya politik. Karena dia berada di bawah pimpinan pejabat pembina kepegawaian, yang mana pejabat pembina kepegawaian yaitu gubernur bupati dari partai politik atau yang dicalonkan oleh partai politik. Tata kelola birokrasinya adalah new public management. Nah, ini kondisi-kondisi real di Indonesia mengenai perselingkuhan antara politik dan birokrasi. Nah, contoh yang terlihat
selain tadi di sini kondisi posisi birokrasi di Indonesia, sebenarnya ada beberapa contoh di sini yang bisa kita lihat dan kita bisa pelajari bahwasanya memang posisi birokrasi di Indonesia itu masih berada di level 2. Salah satu contohnya adalah bagaimana para birokrat itu memberikan dukungan kepada calon incumbent, atau mungkin para birokrat atau para birokrasi itu mendukung salah satu calon incumbent atau calon bupati, gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Nah, dengan imbalan untuk mendapatkan balasan. Ini dengan undang-undang yang lama. Dengan undang-undang yang baru pun, walaupun dengan sudah dilakukan merit system dengan berbagai macam cara, tapi penentuan pejabat struktural itu tetap berada di tangan para politisi, bukan di tangan birokrat atau teknokrat. Nah, ini salah satunya terjadi jual beli jabatan akhirnya. Ketika terjadi jual beli jabatan kan akan melakukan korupsi. Nah, di situ nanti akan muncul kolusi dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman materi kita pada hari ini mengenai politik dan birokrasi. Nah, lebih lanjut kita bisa diskusikan dalam forum yang ada di chat atau di live chat untuk forum tentang mata pelajaran atau pelajaran kita hari ini tentang politik dan birokrasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.